Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extrajudicial killing di kilometer 50 pada bulan Desember 2020, bulan yang lalu. Terus terang, kami sebagai salah satu anggota Komisi 3 yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif, kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti, kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang. Terkait dengan masalah kejadian extrajudicial killing yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas. Tentunya kita akan ikuti. Untuk masalah kilometer 50 kita ikuti rekomendasi Komnas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjumpa kembali dengan kami dalam program Sorot. Ya. Ya, Emma, setelah 3 jam lebih ya, 3 jam 36 menit lewat sekian detik, menit dan detik, kita menyaksikan fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR RI pada hari Rabu kemarin ya. Dan alhamdulillah melalui sidang paripurna DPR RI, Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo telah disetujui melalui rapat paripurna DPR RI menjadi Kapolri pengganti Idham Aziz. Iya, betul sekali. Ya, dan yang menjadi sorotan kita adalah? Ya, menjadi sorotan kita juga adalah di mana salah satu anggota fraksi atau anggota Komisi 3 DPR RI yang juga fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Dimyati Natakusuma, ini meminta Sigit Prabowo untuk berlaku adil khususnya untuk terkait penanganan perkara penembakan 6 laskar FPI dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan. Iya, dan Anda sudah pernah ketemu Pak Dimyati ya? Iya, sudah beberapa kali sih, banyak kali ketemu dengan beliau beberapa waktu lalu. Iya. Karena pada saat itu beliau masih juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Oh iya, berarti dari P3 dulu nih ya ke PKS. Iya. Dan memang Emma ya, kenapa ini menjadi sorotan kita, menjadi sorotan kita pada program sorot kita hari ini adalah karena memang ada temuan dari Komnas HAM itu sendiri ya, tentang adanya penembakan terhadap 6 laskar FPI di jalan apa namanya? Di Tol Cikampek ya? Tol Cikampek ya, di kilometer 50 Kerawang gitu. Iya, benar sekali. Dan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi atau Komnas HAM ini ya, yaitu Anam dalam keterangan persnya di kantor ya pada Jumat kemarin. Jumat silam, ternyata ada fakta dari rekaman video CCTV, kemudian juga didengar dari suara di voice note dari polisi maupun dari FPI, ini dibongkar habis ya, Adar. Oleh sebab itu ya, Ana menambahkan juga meminta agar rekaman voice tersebut itu menunjukkan adanya pembicaraan siapa saja yang terlibat baku tembak tersebut ya, Mak. Gitu. Iya betul, dan hasilnya ternyata didapat ada skema jalan dari Sentul ya sampai gerbang tol dan siapa saja yang ngomong dalam pembicaraan voice note tersebut ya. Iya, memang kemudian juga Anang mengemukakan Komnas HAM memperoleh gambaran adanya ketegangan eskalasi eskalasi rendah di Sentul sampai pintu tol Karawang Timur ya. Eskalasi rendah ini ya ditandai dengan belum adanya gesekan antara rombongan FPI dan petugas karena jarak kendaraan masih jauh gitu ya. Iya, dan juga fakta yang ditemukan oleh Komnas HAM ya, itu terdapat kendaraan Laskar FPI memiliki kesempatan menjauh dari petugas ya. Seharusnya ada kesempatan ya. Tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan dan ada temuan ini diperoleh dari tangkapan gambar CCTV milik Jasa Marga dan rekaman suara yang diperoleh ya. Nah, seharusnya ini menurut Komnas HAM, mereka menunggu tindakan dari pihak kepolisian, gitu kan, sehingga terjadi baku tembak di antara pihak petugas dan Laskar FPI tersebut, gitu. Iya, ini setelah
sudah jaraknya sudah dekat ya, Adar ya. Juga, gitu. Iya. Dan eskalasi sedang juga kemungkinan terjadi saat 2 kendaraan rombongan FPI dan memperlambat laju yang mengalihkan petugas yang menguntit itu. Ada kan sebelum terjadi penembakan kan ada polisi melakukan menguntit atau Pak Laskar FPI sehingga terjadi penembakan. Dan tadi yang sedangnya ya, kemudian ekshalasi beratnya ini di Swiss Bell ya, Swiss Bell Kerawang sampai pintu tol Kerawang Barat ya. Dan di sini mulai terjadi baku tembak. Kemudian juga Komnas HAM menekankan telah menggelar uji balistik ya terhadap selongsong yang mereka temukan di lokasi. Dari temuan ini Komnas HAM mengatakan ada 2 selongsong, artinya selongsong peluru yang diduga merupakan senjata rakitan milik anggota FPI. Oh iya. Selain itu ada juga 3 selongsong peluru yang diduga milik anggota polisi. Oke, berarti 2 selongsong dari anggota dari FPI, kemudian 3 dari aparat ya? Iya, kemudian juga proses uji balistik ini sangat terbuka, melibatkan masyarakat sipil dan ahli dari Pindad gitu. Iya. Nah, memang kalau kita dengar sebelumnya ya, Sekretaris Umum FPI Munarman membantah penjelasan pihak kepolisian yang menyebut Laskar FPI melakukan penembakan ke arah penyidik Korps Bayangkara di Jakarta Cikampek kilometer 50 Karawang. Iya. Memang dia bertahan juga bahwa FPI enggak bawa senjata. Tidak mungkin bahkan FPI tidak mungkin ada senjata rakit dipersenjata atau senjata yang lainnya. Betul sekali. Dan ternyata dari Komnas HAM menemukan ada 2 selongsong atau peluru yang ditemukan dari FPI. Dari FPI itu sendiri. Nah, ini yang kita perbincangkan juga, mengikuti atau mengikuti apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Dini Nata Kusuma. Tentang supaya ketika Kapolri yang baru ini, Pak Sigit sudah mulai bertugas ini supaya memperhatikan penembakan atau kasus atau perkara penembakan 6 laskar FPI tersebut. Dan kemudian selain kita bicara juga bicara tentang penembakan terhadap 6 orang laskar FPI. Ada yang menarik apalagi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Yang ditunggu-tunggu lah gitu. Dan pasti, apa tuh? Apa komentar Fadly John gitu. Selalu dicari-cari. Ngomong apa nih Fadly John nih? Pasti kan Ibu Risma. Ibu Risma. Menteri Sosial, Ganjar Pranowo, Pak Joko Widodo, hampir semua dikomentari oleh Fadly John. Makanya netizen sangat menunggu ya. Masyarakat tunggu apa lagi yang dikomentari oleh Fadly John ini. Dia komentar apa nih tentang Kapolri baru kita ya? Nah, ternyata komentarnya bagus aja. Bagus ya. Dia malah mengatakan bahwa dalam cuitannya gitu di Twitter ya. Di Twitternya, saya percaya Kapolri baru Komjen Listio Sigit bisa membawa Polri lebih maju dan profesional dari sebelumnya. Iya, betul sekali. Bahkan Fadly juga berharap sekali ya supaya Kapolri yang baru bisa menghadapi jaringan narkoba di tanah air. Wah, ini udah agak ini lagi ya. Padahal kita menunggu apa sih yang harus dikomentar. Yang miring apa lagi nih? Ternyata bagus juga, bukan bagus. Artinya ternyata kepercayaan terhadap Kapolri baru ya Pak Sigit ini dicuitkan oleh Fadly John ya. Diterima bagus juga oleh Fadly John. Biasanya kalau sampai di Fadly John itu pasti nggak baik. Ternyata ini karena ini bahkan Kapolri. Saya juga ingin menunggu juga komentar Fahri Hamzah, komentarnya siapa lagi? Emang itulah menjadi perbincangan kita pada hari ini dalam program Sorot. Baik itu tentang permintaan dari anggota Komisi 3 DPR RI dan kemudian apa yang ditunggu oleh publik. Atas komentarnya Fadly John tentang terpilihnya Komjen Listio Sigit Prabowo
Kita berjumpa kembali dalam program Sorot berikutnya. Salam.